Syahid bagi mereka yang meninggal dunia dalam kecelakaan maut kereta api di Bekasi Timur kemarin. Benarkah? Mari kita simak bersama. Tabrakan maut kereta api Argo Bromo dengan kereta listrik di stasiun Bekasi Timur meninggalkan goresan luka yang sangat dalam. Sebanyak 14 orang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Ini bukan hanya kecelakaan biasa, ini adalah musibah yang besar. Sehingga wajiblah bagi kita untuk berduka atas peristiwa tersebut. Jauhkanlah komentar-komentar kita atas pernyataan yang menggelitik dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat PPPA, Ibu Arifah Fauzi. Jangan sampai pernyataan tersebut membuat kita melupakan sisi duka cita kita atas peristiwa tersebut. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar korban meninggal dalam kecelakaan tersebut itu husnul khotimah dan tercatat sebagai wafat dalam keadaan syahid. Karena meninggal dalam kecelakaan lalu lintas terjadi secara tiba-tiba, mendadak dan tidak wajar seperti kejadian ini. Oleh karena itulah, para ulama mengkategorikan kematian yang tidak wajar termasuk mati syahid. Al-Imam Asy-Syarwani juga menjelaskan dalam kitabnya Qala Syekhuna Ibnu Abdul Haq fi tanqihil lababi aw haddan wa hamalahu ba'dahum ala ma. Guru kami Syekh Ibnu Abdul Haq berkata dalam kitabnya Tanqihul Lubab tentang hal ini, tentang mati syahid, atau tentang batasan dan dari sebagian ulama tentang mati syahid. Idza qutila ala ghairil kayfiyatil ma'dzun, dan salah satu mati syahid adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak wajar. Lalu apa itu mati syahid? Syahid berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah saksi. Sedangkan menurut istilah, syahid adalah seorang muslim yang meninggal dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mencakup berbagai bentuk pengorbanan yang dilandasi dengan keikhlasan untuk membela agama, mempertahankan kebenaran, atau melaksanakan tugas mulia demi kemaslahatan umat. Dalam sebuah hadis bahwa syahid tidak mesti dan tidak harus terbunuh di dalam medan peperangan di jalan Allah. Kalau hanya itu saja, maka umat Nabi hanya sedikit yang mati syahid. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa termasuk syahid adalah man qutila fi sabilillah fahuwa syahidun wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh dalam medan perang di jalan Allah, maka ia adalah syahid. Barang siapa yang meninggal di jalan Allah, ia juga adalah syahid. Wa man mata fi ta'uni fahuwa syahidun wa man mata fi batni fahuwa syahidun. Barang siapa yang meninggal karena wabah penyakit, maka ia adalah syahid. Dan barang siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, maka ia syahid pula. Hadis riwayat Imam Muslim. Apalagi jika yang meninggal merupakan pekerja wanita yang baru saja pulang setelah mencari nafkah untuk orang tuanya, untuk keluarganya, dan untuk anak-anaknya, maka ia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin." Satu dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang kau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dibandingkan dengan satu dinar yang kau nafkahkan
untuk keluargamu, maka pahalanya itu lebih besar dari amalan kebaikan yang telah disebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga mereka yang wafat diberikan tempat terbaik di sisi Allah, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburannya, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan semoga kita yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan dalam hidup ini. Hapus air mata kita, doakan terus untuk mereka, karena yang telah wafat sangat butuh doa-doa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.